Kalau mereka protes Jokowi, artinya mereka ikut nampar SBY juga. Mereka harus protes ke SBY juga, karena dulu pakai fasilitas negara untuk jumpa pers, komentari masalah internal Demokrat. Itu adalah jejak digital, di mana SBY enggak profesional, mencampur adukan antara kapasitasnya sebagai presiden dan ketua umum Partai Demokrat. Bukan cuma itu aja, ingat nggak dengan pernikahan AHY dan Ibas? Resepsi pernikahan AHY di Istana Bogor, sedangkan akad nikah Ibas di Istana Cipanas. Demokrat mau ngomong apa lagi? Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Pada Selasa lalu, Presiden Jokowi mengundang 6 ketua umum partai pendukung pemerintah ke Istana Merdeka di Jakarta. Ada satu yang enggak diundang, yaitu Nasdem. Ini kode yang terlampau keras bahwa Nasdem secara tidak langsung udah dinyatakan sebagai partai oposisi. Sebenarnya ada rumor kalau pertemuan itu tujuannya untuk bicara soal wacana koalisi besar. Ada juga yang bilang akan ada pembicaraan soal duet Ganjar dan Prabowo. Yang ngomong ini adalah Romi, Ketua Majelis Pertimbangan P3. Katanya keputusan ini ada di tangan Prabowo karena Prabowo hingga saat ini tetap yakin jadi capres. Tapi Prabowo bilang enggak ada pembahasan tentang duet Ganjar dan Prabowo. Jokowi enggak berpesan tentang politik. Jokowi juga enggak bahas koalisi Pilpres 2024. Entah mana yang benar, tapi biar aja deh, mau duet atau enggak itu urusan masing-masing. Kalau menurut Erlangga, pertemuan itu cuma membahas tentang tantangan dan capaian ekonomi. Jadi dari yang saya baca di media, Jokowi membahas tentang ramalan Bank Dunia dan IMF yang menyebut bahwa Indonesia punya potensi besar untuk jadi negara maju. Ekonomi Indonesia yang saat ini ada di peringkat 16 bisa naik ke peringkat 4 kalau pandai memanfaatkan keadaan, juga keuntungan bonus demografi, dan tantangan jebakan kelas menengah atau middle income trap. Kalau ada pembicaraan lain soal itu, kita enggak tahu karena sifatnya tertutup. Enggak ada yang tahu apa yang dibicarakan kecuali informasi orang dalam. Saya rasa wajar Jokowi mengundang partai pendukung, apalagi ini dalam rangka silaturahmi Lebaran. Isi pembicaraan seputar ekonomi dan tantangan ke depan. Tapi Demokrat, lagi-lagi Demokrat, merepet nggak jelas. Kayak orang yang kurang kasih sayang. Gara-gara Jokowi undang 6 ketua umum parpol di istana, Demokrat nyinyir. Andi Arief bilang Jokowi nggak etis. Alasan dia adalah Istana Negara adalah tempat kepala negara memimpin rapat kerja bersama menteri. Sedangkan ketua umum parpol itu bukan bawahan Jokowi, jadi enggak etis mempertontonkan itu di depan rakyat. Dia bilang lagi, kalau Jokowi mau bertemu dengan elit parpol harusnya pakai tempat-tempat yang enggak ada hubungan dengan unsur kenegaraan. Saya sempat berpikir, apakah Andi Arief mau bilang pakai aja Hambalang? Kan sepi dan gratis. Tapi enggak mungkin. Hambalang itu mahakarya warisan era SBY. Saya yakin Demokrat enggak akan rela Hambalang diklaim siapapun. Itu udah kayak milik mereka, enggak bisa direbut lagi. Andi Arief juga bilang, memang enggak ada peraturan yang bilang enggak boleh gunakan istana untuk hal yang dia maksud. Tapi etikanya kurang pas. Orang ini memang aneh. Kalau enggak ada larangan, ya udah. Kenapa situ yang sibuk dan protes? Toh, Jokowi bahas ekonomi dan potensi Indonesia jadi negara maju, bukan bahas yang aneh-aneh. Malah dia bilang istana dijadiin tempat pertemuan pimpinan parpol justru menyakiti hati masyarakat. Demokrat benar-benar partai yang kurang kerjaan. Mereka protes ada dugaan pembahasan agenda politik di istana. Dalam peribahasa ada yang namanya menepuk air di tulang, terpercik muka sendiri. Demokrat enggak sadar ikut nampar diri sendiri. Jejak digital Demokrat yang munafik masih ada di dunia maya. Tahun 2013 lalu ada isu Yeni Wahid yang batal bergabung ke Demokrat. Lalu SBY bikin konferensi pers di istana.
Jadi salah satu politikus dari PKS saat itu bilang SBY enggak etis karena salah gunakan istana kepresidenan untuk kepentingan Partai Demokrat. Istana negara harusnya dipakai untuk mengurusi persoalan kenegaraan dan rakyat Indonesia, bukan dipakai untuk kepentingan partai politik tertentu. Kira-kira gimana komentar Demokrat kalau dikasih berita ini? Kalau mereka protes Jokowi, artinya mereka ikut nampar SBY juga. Mereka harus protes ke SBY juga karena dulu pakai fasilitas negara untuk jumpa pers komentari masalah internal Demokrat. Itu adalah jejak digital di mana SBY enggak profesional, mencampur adukan antara kapasitasnya sebagai presiden dan ketua umum Partai Demokrat. Bukan cuma itu aja, ingat enggak dengan pernikahan AHY dan Ibas? Resepsi pernikahan AHY di Istana Bogor, sedangkan akad nikah Ibas di Istana Cipanas. Demokrat mau ngomong apa lagi? Enggak ada aturan yang melarang sih, tapi kalau pakai logika Andi Arief soal etika, bukankah ini sama aja? Nikah kan bisa di mana aja, enggak perlu di istana. Bahkan ada salah seorang sejarawan yang bilang penggunaan istana untuk kepentingan non-dinas dianggap enggak wajar. Konferensi pers terkait masalah partai bisa di mana aja, entah di Hambalang atau di mana terserah, enggak perlu di istana. Yang paling lucu adalah kader Demokrat saat itu ngeles. SBY jumpa pers di istana bukan masalah. Lantas kenapa sekarang Jokowi diributkan? Apakah situ nggak punya cermin atau gimana? Ada satu lagi yang paling lucu. Jubir Partai Demokrat Herjaki Mahendra Putra. Dia juga ikut protes ketika tahu Jokowi lakukan pertemuan dengan 6 ketua umum parpol di istana. Dia malah tanya kenapa presiden-presiden terdahulu tidak menggunakan istana untuk kepentingan pribadi. Kita maklumi aja, banyak kader-kader Demokrat yang pura-pura polos. Mungkin saat 2 anak SBY nikah, dia masih entah di mana. Anggap aja dia kurang update berita atau pura-pura enggak tahu. Jadi, begitulah cerita-cerita Demokrat beserta kader-kadernya yang enggak bermutu. Mereka enggak ngaca. Udah jadi partai ambruk, bukannya introspeksi, malah suka nyalahin orang lain. Mungkin saking jarang ngaca, mereka merasa benar dan suci. Mereka mau downgrade Jokowi, tapi enggak sadar mereka ikutan downgrade SBY dan partainya sendiri. Mereka mau nampar Jokowi, tapi malah ikut nampar SBY dengan lebih kuat. Enggak heran kalau Demokrat sekarang ini ngos-ngosan, mau merangkak naik tapi susah. Ketua umumnya aja enggak ada pengalaman. Kadernya banyak yang nggak beres. Coba ingat lagi, beberapa hari lalu Erlangga minta ketemu langsung dengan SBY. Barusan Caimin dari PKB juga mau ketemu SBY. AHY kayak nggak dianggap padahal dia ketua umum. SBY sebenarnya bisa dibilang udah mau pensiun. Ini pertanda AHY nggak ada apa-apanya tanpa SBY. Gimana Demokrat bisa maju? Ketua umum malah kayak sekretaris bapaknya sendiri. Model begini mau jadi wakil presiden, apa kata dunia? Suram masa depan negara ini. Bayangin aja kalau kader Demokrat jadi menteri. Itu udah cukup bikin merinding. Oke, sekian opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.